Perlu diketahui, Bansos PKH atau Program Keluarga Harapan tahap yang pertama tahun 2023 ini seharusnya sudah cair ya sejak awal Februari 2022 ini. Nah, akan tetapi sampai pertengahan Februari 2023 ini belum juga dapat dipastikan ya kapan tanggal pencairan resminya. Nah, sebagian masyarakat penerima manfaat dari Bansos PKH ini tentunya sudah lama menunggu dengan sabar. Dan banyak juga yang bertanya kapan PKH cair. Nah, terakhir bantuan PKH itu cair pada bulan November 2022 kemarin ya teman-teman secara serentak di seluruh Indonesia. Berbarengan dengan bantuan BPNT atau sembako dan BLT BBM. Nah, karena surat resmi penyaluran PKH tahap pertama ini belum ada, setidaknya ada titik terang menyangkut jadwal penyaluran sudah ada. Nah, ini dapat dari beberapa sumber resmi yang ada ya teman-teman. Yang pertama melalui penyampaian dari PLT Dirjen Linjamsos Bapak Robin Riko pada bulan lalu ketika menghadiri pertemuan dengan beberapa SDM PKH di Jawa ya teman-teman, seperti dikutip dari akun YouTube Linjamsos Oke. Nah, beliau mengatakan telah bersurat kepada Mensos untuk mengundur sedikit waktu penyaluran Bansos PKH tahap pertama ini dikarenakan ada beberapa hal yang akan difokuskan terlebih dahulu, seperti adanya survei ya teman-teman di bulan Februari minggu ketiga ataupun keempat ini. Nah, kemudian dilansir dari Instagram resmi dari PT Pos Indonesia, pada satu postingan tanggal 14 Februari 2023 mengatakan bahwa perihal informasi mengenai penyaluran Bansos PKH tahap pertama belum ada informasi resminya ya. Nah, jadi silakan dikonfirmasi kepada Kemensos, begitu jawaban dari admin PT Pos tersebut. Nah, jadi besar kemungkinan jika sampai akhir bulan ini atau sampai akhir bulan Februari 2022 ini PKH belum juga cair, maka bisa dipastikan akan disalurkan pada bulan Maret 2023 mendatang, menjelang bulan puasa Ramadan ya teman-teman, di tahun 2023 ini. Nah, jadi sekali lagi, jika sampai akhir bulan Februari ini tidak ada pencairan, maka bisa dipastikan pencairannya akan dilakukan di bulan Maret, menjelang bulan puasa tiba. Nah, mengenai mekanisme penyalurannya, ini juga belum bisa dipastikan ya, apakah lewat kantor pos atau lewat kartu ATM KKS Merah Putih. Walaupun pada rapat kemarin dengan DPR RI, Kemensos menyatakan sudah siap lewat kantor pos Indonesia. Nah, namun sampai detik ini belum ada surat resminya juga ya teman-teman yang diterima oleh pihak kantor pos Indonesia. Nah, jadi ditunggu dulu ya apakah ini benar-benar akan lewat kantor pos atau tidak. Nah, kemudian untuk mengetahui kalian masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT, kalian bisa cek di linknya cekbansos.kemensos.go.id ya. Nah, selain itu juga untuk bantuan PKH itu sendiri, setiap komponen berbeda-beda ya teman-teman. Mulai dari anak balita, ibu hamil, kemudian lansia, kemudian penyandang disabilitas, dan anak sekolah. Nah, untuk komponen anak balita ini akan mendapatkan sebesar 3 juta rupiah per tahun ya teman-teman, sama dengan ibu hamil. Kemudian untuk anak SD sampai SMA itu berbeda-beda. Untuk anak SD ini akan mendapatkan sebesar Rp900.000 per tahun. Dan untuk jenjang SMP akan mendapatkan Rp1.500.000. Kemudian untuk jenjang SMK sebesar Rp2 juta per tahun. Nah, kemudian untuk jenjang ataupun untuk komponen lansia dan penyandang disabilitas berat adalah sebesar Rp2.400.000 per tahun. Nah, kemudian berikut ada tambahan informasi ya teman-teman, setidaknya ada 3 alasan mengapa Bansos PKH tahap pertama ini kemungkinan akan cair di bulan Maret atau sebelum bulan puasa. Nah, yang pertama, pendamping sosial PKH ini akan fokus pemutakhiran data untuk program PENA terlebih dahulu ya, atau program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang menyasar para penerima Bansos PKH yang berumur produktif atau 45 tahun ke bawah dan memiliki rintisan usaha. Nah, jadi para pendamping itu ditugaskan untuk mendata para KPM PKH yang memiliki rintisan usaha ya, dan kategori usia produktif.
Nah, nantinya mereka akan diberikan bantuan usaha sebesar 6 juta rupiah untuk modal usaha ya teman-teman, dan diharapkan keluar dari penerima bansos PKH maupun BPNT. Nah, kemudian yang kedua, perubahan wilayah ya teman-teman, ada perubahan wilayah dampak dari kebijakan Kementerian Sosial terhadap SDM PKH yang harus mendampingi para KPM PKH sesuai dengan wilayah sesuai KTP-nya masing-masing. Nah, jadi para pendamping sosial PKH yang harusnya fokus terhadap pengawalan penyaluran bansos harus meraba lagi dampingan wilayah baru mereka. Nah, kemudian yang ketiga termasuk dileburnya administrator pangkalan data PKH ya menjadi pendamping sosial semuanya. Nah, nantinya akan berfokus pada pendampingan dan pemberdayaan para KPM melalui modul lansia, pengasuhan anak, perlindungan anak, disabilitas, modul gizi, dan pencegahan stunting. Nah, selanjutnya alasan terkait kemungkinan bansos PKH dicairkan sebelum bulan puasa dikarenakan menjaga daya beli masyarakat mendekati bulan puasa nanti. Nah, apalagi menjelang bulan puasa, sembako-sembako itu suka pada naik ya teman-teman harganya. Bahkan sekarang saja sudah harganya melonjak tinggi ya. Nah, agar tetap stabil di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok, maka kemungkinan untuk bansos PKH dan BPNT akan dicairkan menjelang bulan puasa nanti. Nah, jadi itu ya teman-teman yang menjadi dasar untuk pencairan PKH dan BPNT akan dilaksanakan di bulan puasa ya teman-teman, atau menjelang bulan puasa nanti sampai bulan puasa tiba. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.